Di sore ini kita menghadapi tamu namanya Faiz. Apa panjangnya sih? Faiz Mansur. Faiz Mansur. Dia ini sahabat saya yang lama tidak ketemu, baru belakangan ini ketemu di Odessa. Ya, saya diseret-seret juga bantu Odessa. Dia juga aktivis 98 di Jogja waktu itu. Kemudian juga aktivis Nahdliyin, yaitu Pak Faiz itu. Dan alumni Universitas Islam Indonesia, atau disingkat apa tadi? UI. UI itu apa? Universitas Islam. Insya Allah. Itu plesetan teman-teman. Ya, inilah Pak Faiz, kita mau bincang-bincang ya soal nih Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Kenapa harus bincang-bincang tentang Pak Mahfud? Karena dia tadi nyebut alumni UII. Ya, sudah pastilah kenal, lebih kenal daripada saya gitu kan terhadap Pak Mahfud itu. Nah, misalnya ketika Ganjar Pranowo itu dideklarasikan ya sebagai calon presiden dari PDIP, orang kemudian menduga-duga, orang kemudian menunggu nih siapa nih pendampingnya. Muncul nama ya Sandiaga Uno, Erick Thohir, muncul juga Hopipa, ada juga nama RK gitu ya. Banyak sekali beredar. Tiba-tiba Pak Mahfud gitu. Nah, dalam pemahaman Anda itu relasi atau hubungan antara Pak Ganjar dengan Pak Mahfud dalam konteks capres ini apa komplementer gitu atau justru saling bertentangan atau gimana itu? Kalau yang saya pahami baik dari sifat kepribadian Mas Ganjar maupun Pak Mahfud itu akan saling mengisi. Pak Mahfud itu kalau nggak salah sudah seniornya dari Mas Ganjar sudah lewat 8 atau 9 tahun. Jadi ibaratnya kan kakak adik jauh. Tapi saya juga ngerti bahwa relasi pertemanan di Jogja itu habitatnya kalau sudah agak terlalu jauh seperti itu malah ngemong gitu loh. Jadi saya yakin Pak Mahfud akan ngemong dan beliau itu tipikal aktivis yang sangat senang mental dosennya itu di bawah terus. Maksudnya senang kalau muridnya atau juniornya itu lebih cemerlang daripada dirinya sendiri. Itu cara ngemongnya sudah cukup kuat. Nah, ketika Mas Ganjar yang agak junior dari Pak Mahfud seperti itu, saya senang saja, bagus itu pasti nggak akan bertentangan karena saya juga sedikit banyak tahu watak-watak Pak Mahfud itu ngemongnya juga bagus karena kebetulan saya akrab juga dengan teman-teman itu, apalagi dengan Pak Ai Priyono itu temannya Pak Mahfud. Pak Ai Priyono ya yang sering dengan kami itu banyak bercerita tentang bagaimana Pak Mahfud dulu-dulunya seorang pendidik yang gigih dan sekaligus seorang pejuang di luar. Dia tidak puas hanya menjadi dosen tapi ingin mengabdikan pemikiran dengan tindakan. Waktu itu kan slogan kalau zaman Pak Dedi juga, mungkin kan saya angkatan Pak Dedi itu, saya kan juga dipengaruhi pemikiran Pak Dedi itu. Islam tidak sekedar wacana tapi harus praksis amal. Nah, itu Pak Mahfud benar-benar menghayati itu. Nah, Mas Ganjar di dalam konteks ini sangat diuntungkan dengan adanya Pak Mahfud. Dan saya yakin, percaya beliau sangat senang sekali dengan adanya seniornya Pak Mahfud ini. Dari komunikasi politik, kita tahu bahwa Mas Ganjar itu message-nya itu lebih dekat dengan Wong Cilik.
Ya, populis ya, lah. ya, ya. Ya kan, ketemu olahraga, menyapa, Ya. ngobrol gitu. Kemudian ada UMKM Ya, yang ya. ini di Jawa Tengah itu dia menyatakan dan bersedia menjadi influencer atau Ya, 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 endorses ya. ya. Jadi dia yang jadi iklannya gitu ya. Ya. Nah di situ artinya itu pesan yang memang masuk ke orang-orang kecil. Ya, ya. Nah, sementara Pak Mahfud kan bicara tentang tadi penegakan hukum, Ya, ya. yang itu kan konsumsinya itu menengah ke atas. Ya, ya. Ya, jadi mungkin dalam konteks komunikasi politiknya itu Pak Mahfud bisa mengambil lapisan menengah ke atas, Ya. gitu. Meskipun dia juga kuat di bawah Ya, karena ya. tadi bagian dari Nahdiyin. Iya, iya, Tapi iya. kan bicara Nahdiyin tuh Nahdiyin yang mana sekarang sudah tercerai-berai. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Tapi penelitian terakhir di Jawa Timur, Ganjar lebih kuat, lebih tinggi hasil pollingnya. Ya, karena faktor Pak Mahfud juga itu. Atau sebelum ada Pak Ya, Mahfud? sebelum ada Pak Mahfud juga Oh, itu iya, sudah, iya. memang kan selama ini sudah Iya. digarap. Nah sekarang mungkin meskipun komplemen menguatkan, tapi kehadiran Pak Mahfud itu mungkin lebih signifikan itu mengambil tadi segmen menengah ke atas, yaitu kaum terpelajar. Iya, gitu iya, ya. iya. Yang Pak Mahfud itu memang bukan hanya Nahdiyin atau PMI, tapi Itu juga HMI. secara komunikasi politik Pak itu oke. Tapi ada yang lebih penting dari dua relasi ini. Jadi Pak Ganjar ini sifatnya populisme ke aksi atau subjek tindakan-tindakan politik. Nah, sementara politik kita kan juga butuh bagaimana kebijakan yang sifatnya itu struktural. Nah, dengan hadirnya Pak Mahfud, ini Ganjar akan lebih bagus untuk bagaimana dia mengerjakan dua hal yang memang semestinya harus dilakukan. Katakanlah di Pak Jokowi itu ada kelemahan, dia aksi-aksinya bagus, berusukan, masuk gorong-gorong sikarnya. Tapi sebenarnya sih harus kita akui itu juga bagian dari kelemahan politik kita yang belum tuntas, karena masa lalu kita struktur politik itu adalah artinya represif. Ya ingatlah Bapak lebih mengalami ganasnya politik struktural yang represif. Nah, untuk berubah menjadi politik struktural yang kebijakan itu populis tapi memakai sistem ini kita masih sampai sekarang belum tuntas. Terus terang waktu Pak SBY seperti itu canggung kan dengan populisme, ya dia menang terus kebijakannya memainkan struktural juga belum tuntas, masih masalah dana orang miskin, masalah belum sampai sekarang belum memuaskan. Bahkan dilampaui oleh 2 periode Pak Jokowi, kebijakan strukturalnya juga belum bagus amat menurut saya. Tapi tindakan politiknya Pak Jokowi yang kemarin sudah cukup memikat. Minimal ya dia membuat dia menang itu ya karena populisme. Tapi saya harap besok ini jangan hanya menang karena masalah populisme. Kalau bisa dimenangkanlah politik yang sifatnya memakai kaidah kerja struktur sistemnya itu benar-benar kerja. Misalnya BPJS yang belum tuntas, bagusnya itu benar-benar ditancapkan benar ke masyarakat. Terus masalah-masalah kemiskinan itu bisa diselesaikan dengan struktur politik gitu. Jangan hanya karena aksi-aksi derma gitu. Kan lucu kalau negara terus-terusan derma. Pak Jokowi bagi-bagian. Itu juga kelemahan dari Pak Jokowi. Yang besok saya harap ini bisa dibenahi oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi sistem dua ya ini saya percaya hanya Pak Mahfud yang di antara kandidat lain Mas Anies belum teruji soal politik menata struktur sistem itu, dan saya belum dengar itu apa yang hendak dia lakukan gitu. Tapi kalau Pak Mahfud minimal masalah hukum ini ngeri loh, duit rakyat banyak pada hangus karena tidak ada masalah penegakan hukum. Tegak itu maksudnya penegakan itu artinya tindakan. Kalau orang ngerti ada kejahatan hukum banyak, hakim, jaksa, pengamat juga ngerti. Bahkan Pak Deddy pun juga ngerti sekian triliun menguap kemana gitu. Tapi orang yang seberani Mahfud
Nggak ada. Dan ini kesempatan, peluang emas. Ya, posisi atau duit tunggal Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu kelihatannya menjadi sayang kalau misalnya kalau posisi wakil presiden itu hanya gunting pita fungsinya. Sayang kan kalau kalau Pak Mahfud misalnya. Tapi nggak akan itu. Dan Mas Ganjar nggak akan memfungsikan yang seperti itu, saya kok yakin. Wong ada orang pinter, ada wong saya beginilah. Ya. Wong saya bukan apa-apa, cuman orang yang aktif di skop lokal dengan Yayasan Odesa itu. Saya kan tahu ada Pak Dedi yang punya Setikom, ada Pak Dedi yang punya kecerdasan ini, kemahiran ini. Ya saya ajak kan. Artinya kelemahan Mas Ganjar untuk dalam beberapa hal itu pasti akan diserahkan kepada orang yang dipercaya. Dan kepada Pak Mahfud, saya ngerti itu pasti. Bagaimana sih kalau orang sudah percaya kan apa-apa dia titip tas, titip handphone, titip duit kan juga lepas aja gitu. Dan itu Ganjar percaya banget kepada Pak Mahfud. Jadi pembagian tugasnya itu lebih fungsional ya, dan saling tidak akan ragu gitu, melengkapi dan meringankan karena masing-masing punya misalnya ini nanti yang wakil presiden ya, ini sebelumnya tidak ada. Biasanya perkawinannya dipaksakan. Sedikit kepaksaan atau dadakan nggak siap nikah gitu. Ya mungkin bisa jodoh tapi tinggal jalan. Tapi kalau ini begitu Mas Ganjar sendiri klop banget. Kok Pak Mahfud iya. Pak Mahfud sendiri enggak masalah, siap. Nah kan asik gitu loh. Nah oke lah, ini pasangan ideal. Iya. Tetapi dalam kontestasi kan pasangan siapapun itu harus diberi kesempatan yang sama dalam kontestasi itu secara equal dan ada fair play. Ya. Nah sekarang ini ada semacam ekosistem ya yang secara kultural, struktural dalam konteks pilpres ini seperti tidak balan. Maksudnya akan ada ketidakfairan dalam Bapak begitu ya? Jadi ada kekuasaan di mana pusat kekuasaan presiden. Ada, dan saya mencurigai Jokowi akan bermain di dalam hal ini. Punya anak yang juga bertanding kan gitu. Iya. Itu yang. Ya terus terang aja, nggak usah ditutup-tutupi. Saya juga mencurigai Jokowi. Karena apa? Sedak permainan ini MK kayak begitu. Udah nggak usah ditutup-tutupi. Dan ini kita sebagai yang memperjuangkan demokrasi sejak lama itu sudah 25 tahun. Terus ya kita nggak usah terlalu repot-repot menganalisis apakah ini ada indikasi ke sana ketidakfairan harus dimenangkan satu pihak. Pasti kita harus mencurigai, dan di dalam demokrasi suudzon seperti itu bagus, diperlukan. Untuk apa? Supaya kita bangsa ini tidak terperosok kepada hal-hal yang tidak. Jadi dan ini perlu sistem lah. Iya, kita bukan menuduh, bukan tapi mencurigai itu perlu. Termasuk ya kemarin kasus masalah keputusan MK yang seperti itu, siapapun juga dibuat terheran-heran. Terus sekarang tiba-tiba anak muda, alasannya kaum muda seolah-olah hanya anak dia saja yang punya anak muda. Kan ada, bisa kita fair-fairan aja gitu. Saya nggak bicara politik dalam arti kepentingan-kepentingan yang harus menang ini atau menang itu, tapi kita tadi Bapak bilang soal ekosistem. Nah, ekosistem kita secara umum demokratisasi kita sudah bagus, betul. Tapi di dalam bagusnya infrastruktur itu janganlah nanti ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada yang merugikan, membuat permainan tidak sehat gitu. Jadi ya wajar kalau ada pertanyaan seperti itu. Ekosistem secara umum sudah bagus, tapi bisa terjadi perusakan karena kepentingan-kepentingan hasrat tertentu gitu. Ya, salah satu poin yang sekarang banyak dibicarakan tuh titik lemah itu kan di MK. Ya. Jadi gimana pendapat Mas Faiz ketika misalnya MK itu memutuskan tidak sesuai dengan nurani misalnya, atau sesuai? Maksudnya keputusan yang kemarin ya itu dibenarkan ini gitu? Kan sudah ada pengaduan kan ke pelanggaran etika dan lain sebagainya. Itu kan ditangani oleh MK sekarang, Majelis Kehormatan.
Ya, saya berharap Anda itu bisa keputusan bayangkan, fair. Intinya kan ada masalah bahwa Hakim Agung ini melanggar kode etik karena masih punya hubungan dan itu tidak bisa dibenarkan oleh aturan MK. Itu yang menjadi pokok persoalan. Masalahnya ini keputusannya kan sudah final dan harapan saya barangkali MK bisa mengoreksi itu supaya tidak cacat berkelanjutan selanjutnya gitu. Kalau nggak bisa ya apa boleh buat, ini risiko kita. Maksudnya cacat berkelanjutan itu Ya apa artinya kira-kira? MK itu bisa digunakan untuk kepentingan politik sesaat gitu loh. Kalaupun mau menggugat kayak gitu, itu kan untuk keputusan yang mestinya 5 tahun ke depan, jangan 6 bulan atau 4 bulan. Itu nanti peraturan berubah. Nah, kedepannya MK-nya juga harus membuat aturan. Misal kalau untuk perubahan-perubahan yang seperti itu janganlah di bawah 2 tahun atau minimal jauh hari sebelumnya, supaya tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sempit. Intinya MK harus dinormalkan kembali. Ya itu satu. Yang kedua misalnya ya sekarang ini dibicarakan juga ya dalam menghadapi Pilpres itu kok ada mulai ASN itu mulai tidak berpihak. Mulai harusnya tidak berpihak, Itu jadi berpihak di setiap gitu pemilu atau apapun, bahkan di pilkada juga ada gejala-gejala itu. Makanya kelompok sipil jangan diam. Sebenarnya kalau ada kayak gitu segera diungkapkan, tapi jangan ngawur ya, salah-salahnya tentu saja gitu loh. Harus dengan Terus fakta ya, dan data. termasuk gitu. ASN itu apa-apa itu di Facebook, medsos apa itu ya jangan ikut sering like, komen, itu kan nggak bisa gitu. Karena memang mereka itu harus memilih, kalau sudah pengabdi negara ya netral saja gitu. Jangan ikut-ikutan. Ya kalau kita kan bebas mau berafiliasi politik. Hari ini dadakan mau nyalek kan Bapak juga bisa. Itu apalagi sekarang kan Panglima juga mau ada pergantian tuh. Iya. Kan lagi orang juga curiga kalau pergantian pasti akan memilih orang yang paling dekat. Ya, kalau yang seperti itu mungkin sifatnya tidak menimbulkan reaksi karena tapi kalau yang tadi kasus MK itu memang benar-benar undang-undang itu loh, Pak. Yang kalau sekedar ganti fungsi-fungsi kayak gitu kita masih memaklumi. Nah, ada kepentingan, nitip-nitip kepentingan yang sifatnya parsial gitu. Tapi kalau ini ganti peraturan itu yang saya ngobrak-ngabrik yang saya menyayangkan ya Pak Jokowi juga, itu pasti tidak mungkin tidak juga terlibat ya, di dalam lingkaran ini. Saya tidak bicara ini settingannya Pak Jokowi loh, tidak. Tapi mau tidak mau Pak Jokowi juga mestinya prihatin masalah-masalah ini. Tapi akhirnya kan terbaca juga bagaimana anaknya juga yang ke sana. Ya, mudah-mudahan semua pihak hati-hati dan memiliki niat untuk membangun demokrasi kita yang sudah on the right track itu semakin baik ke depan. Ya, itu harapan bukan kita. Semakin turun atau semakin setback begitu ya. Iya, Pak. Itu yang kita harapkan. Saudara, itulah perbincangan dengan Mas Pais. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.